Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di HDL Channel. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep iga bakar yang empuk, juicy, dan enak banget. Nah, apa aja bumbu-bumbu yang aku pakai dan gimana cara aku bikinnya? Langsung aja tonton videonya sampai habis ya. Nah, ini bahan utamanya 750 gram tulang iga sapi. Ini tulang iganya belum aku cuci ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh baking soda. Jadi ini teknik yang aku pakai untuk mengempukkan daging tanpa menggunakan presto. Kemudian aduk sampai merata dengan menggunakan tangan. Nah, setelah tercampur, kemudian ini mau aku diamkan selama 30 menit ya. Jangan lupa ditutup ya. Nah, ini setelah didiamkan selama 30 menit, kemudian tulangnya ini mau aku rebus ke dalam air yang sudah mendidih ya. Dan ini aku mau rebus sebentar aja, kurang lebih selama 15 menitan. Jadi fungsinya perebusan yang pertama ini hanya untuk membuang kotoran dan sisa-sisa soda yang masih menempel pada daging ya. Dan untuk perebusan yang pertama ini jangan ditutup ya, karena kalau ditutup nanti airnya bakalan meluap kemana-mana. Nah, sembari menunggu, ini aku juga mau siapkan bahan lain. Di sini ada jahe kurang lebih 5 cm, kemudian 7 lembar daun salam dan 4 lembar daun jeruk. Nah, kembali ke tulang iga yang tadi direbus, kelihatan ya ini sudah mengeluarkan banyak kotoran dan sisa-sisa sodanya. Jadi airnya berbuih seperti ini ya. Kemudian tulang iganya mau aku angkat dan aku mau cuci terlebih dahulu. Dan ini sisa airnya mau dibuang dan diganti dengan yang baru ya. Nah, ini setelah dicuci bersih, kemudian ini mau direbus lagi. Masukkan bumbu-bumbu aromatik yang tadi sudah disiapkan ya. Ada jahe, daun jeruk, dan juga daun salam. Kemudian tambahkan secukupnya air, kurang lebih 1 literan ya. Kemudian tutup, dan ini mau direbus selama 20 menit ya. Dan untuk perebusan yang kedua kalinya ini tidak boleh dibuka tutupnya ya. Nah, ini setelah 20 menit, tutup bagian lubang yang terdapat pada tutup panci menggunakan apa aja ya. Ini aku menggunakan sumpit kayu yang dipotong seperti ini. Kemudian matikan api kompornya. Dan ini mau didiamkan selama 30 menit tanpa dibuka tutupnya ya. Jadi fungsi ditutup lubang bagian tutupnya ini supaya tidak ada uap panas yang keluar. Sehingga mempercepat proses pengempukan dagingnya ya. Selanjutnya aku juga mau siapkan bahan yang lain. Di sini aku pakai 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai keriting, dan 1 batang daun bawang ya. Nah, semua bahan-bahan ini mau aku potong-potong ya. Nah, ini tulang iganya yang tadi sudah didiamkan selama 30 menit. Kemudian ini mau dihidupkan lagi api kompornya ya. Dan tanpa dibuka tutupnya, ini mau direbus lagi selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit, kemudian matikan api kompornya. Kelihatan ya, airnya juga sudah mulai menyusut. Dan ini daging iganya sudah empuk dan bisa diangkat. Ini aku mau buka dulu bagian tutup lubangnya. Kemudian buka tutupnya, dan tulang iganya ini mau aku tiriskan dulu. Kemudian untuk sisa kaldunya ini tidak dibuang ya. Nanti ini mau aku gunakan juga.
Jadi cukup disaring aja. Selanjutnya aku juga mau siapkan bahan yang lain. Di sini aku pakai setengah sendok teh bubuk kayu manis, setengah sendok teh pala bubuk, 2 butir kapulaga, dan 4 butir cengkeh. Dan ini aku juga pakai beberapa macam kecap dan saus ya. Nanti untuk resep lengkap bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Nah, setelah semua bahan siap, selanjutnya ke proses memasak. Pertama, panaskan sedikit minyak untuk menumis. Kemudian, masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah dicincang. Ini mau ditumis sampai wangi dan berubah warna ya. Nah, ini bawangnya sudah layu dan sudah berubah warna menjadi sedikit kekuningan dan sudah wangi juga. Kemudian tambahkan air kaldu sisa rebusan tulangnya tadi. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan saus tomat. Kemudian 2 sendok makan saus tiram. Tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis. Kemudian 1 sendok teh kecap Inggris. Ini opsional ya, kalau nggak punya juga di skip nggak apa-apa. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap asin. Jadi di sini aku nggak pakai garam ya. Jadi untuk rasa asinnya aku cukup pakai kecap asin aja. Kemudian masukkan tulang iga yang tadi sudah direbus. Lalu tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh kaldu jamur. Selanjutnya tambahkan 25 gram gula merah atau kurang lebih sekitar 1,5 sendok makan ya. Kemudian aduk rata lagi. Selanjutnya masukkan kapulaga, cengkeh, bubuk pala, dan bubuk kayu manis. Nah, ini tulang iganya mau dimasak sampai airnya sedikit menyusut dan caramelize ya. Nah, ini kelihatan ya airnya sudah menyusut dan sudah membentuk karamel. Ini sudah matang. Dan ini terakhir aku mau tambahkan cabai dan juga potongan daun bawang. Tapi sebelum ditambahkan cabai, aku mau ambil dulu sekitar 2 potong untuk anak aku ya, karena anak aku nggak suka pedas. Nah, ini aku ambil 2 potong ya. Kemudian tambahkan cabai dan juga daun bawangnya. Kalau mau tambah pedas, boleh ditambah cabai rawit ya. Nah, ini mau dimasak sebentar aja ya, cukup sampai layu aja, sekitar 1 menitan. Kalau cabainya udah layu, kemudian siap diangkat. Nah, sampai seperti ini ya. Kelihatan ya, ini cabai dan daun bawangnya sudah layu. Kemudian ini mau aku angkat dan sebenarnya ini tuh sudah enak dikonsumsi ya. Cuma ini mau aku panggang dulu supaya lebih enak lagi. Kalau mau tambah enak sebenarnya ini bagusnya dipanggang menggunakan arang ya. Jadi ada aroma smoky-smoky gitu. Tapi ini aku cukup menggunakan teflon aja dan rasanya juga nggak kalah enak kok.
Ini dipanggangnya sebentar aja ya, cukup sampai sedikit kecoklatan aja. Karena sebenarnya kan ini juga sudah empuk dan mateng ya. Dan saat memanggang juga bisa diolesin dengan sisa-sisa kecapnya tadi ya. Tuh bikin ngiler nggak tuh? Pasti kepengen kan? Nah, buat yang masih ada tulang-tulang sisa kurban kemarin gitu ya, kalau belum habis boleh dimasak seperti ini ya. Ini tuh enak banget, tuh kelihatan ya, juicy dan pastinya dagingnya juga empuk. Dan ini sudah cukup. Kemudian ini mau aku angkat dan siap disajikan. Kemudian ini bagian atasnya, tambahkan sisa potongan cabai dan bumbu kecap yang masih tersisa. Dan udah jadi. Tuh, kelihatan enak banget ya. Jadi walaupun di rumah nggak punya arang, tetap bisa kok bikin iga bakar yang enak. Nggak kalah sama yang di resto-resto, dan pastinya harganya lebih murah. Dapat banyak lagi. Kalau beli di restoran 3 potong pasti udah 50 ribuan ya kan? Nah, cukup sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Dan buat semua yang udah nonton, jangan lupa cobain resepnya di rumah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.